Shalom, selamat pagi kita semua. Pagi hari ini akan menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan akan kasih setia Tuhan yang sangat besar di dalam setiap kehidupan kita. Karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setia Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan merasakan bahwa setiap hari tuntunan Tuhan itu begitu luar biasa. Hari lepas hari, Dia tidak pernah melepaskan hidup kita. Mari percaya bahwa Dia Tuhan selalu akan mengiringi hidup kita dengan kasih setianya yang sangat besar. Mari kita nyanyikan satu pujian. Kasih setiamu Tuhan yang kurasakan, itu sungguh luar biasa, itu sungguh hebat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Katakan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Yesus, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji
dan sembah Mari semua yang bersyukur, mari sembah Tuhan untuk semua kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari sembah Dia, tinggikan Dia. Oh, thank you Jesus for your faithfulness. Oh, untuk kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur. Kasih-Mu selalu baru setiap hari bagiku Tuhan, tak pernah beranjak. Kasih-Mu ya Bapa, tak pernah terlambat. Oh, thank you Lord, terima kasih. Jangan apa kan ku balas selain pujian sembah yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu hormat kemuliaan. Oh, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara, mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih untuk pagi yang sudah Tuhan berikan buat kami, dan terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang malam, dan kami boleh bangun pagi ini, dan kami percaya ada berkat, anugerah, kemurahan. Pujian penyembahan kami naikkan, dan kami percaya Engkau layak untuk terima pujian penyembahan itu. Sekarang berfirmanlah buat kami, karena kami sungguh-sungguh membutuhkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap belajar daripada firman. Amin. Saudara, mari kita akan sama-sama membaca di dalam Yesaya 61 di ayat yang ke-11. Dikatakan firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Ayat ini bicara bahwa Tuhan akan menumbuhkan kebenaran. Saudara, tahukah saudara bahwa hidup kita adalah disebut sebagai orang-orang benar? Tapi ini bukan cuma hanya bicara tentang tidak melakukan dosa, menjadi orang yang saleh, tidak melakukan pelanggaran. Tapi kebenaran yang sebetulnya dimaksud di sini adalah kebenaran daripada apa yang sudah dijanjikan Tuhan, dan kebenaran apa yang sudah menjadi ketetapan daripada rencananya. Berapa banyak dari kita hari-hari ini sebetulnya tertipu dengan cara iblis untuk membuat kita kehilangan disebut kebenaran. Kita mungkin hari-hari ini berkata, memang ini sudah nasib saya kalau hidupku harus seperti ini. Ini sudah nasib saya kalau aku harus mengalami problem seperti ini. Saya mau berkata kepada Anda, ada kebenaran yang sudah disampaikan oleh Tuhan untuk kita sebagai umat-umat pilihannya. Umat yang sudah ditebus, bahwa setiap dari kita dibawa masuk dalam hidup penuh dengan janji Tuhan. Ada tahun rahmat Tuhan yang diberikan, ada kemurahan Tuhan yang diberikan, ada keselamatan yang Tuhan sudah beri. Tapi juga Tuhan bicara tentang pelindungan. Bagaimana Dia juga bicara tentang mukjizat kesembuhan. Dia bicara tentang bagaimana kita bisa diberikan pemeliharaan di dalam makan dan minum. Dan Dia memberikan juga janji dan kebenaran tentang kehidupan yang penuh damai dan sejahtera. Tapi Dia juga menyampaikan kebenaran tentang kehidupan akan sebuah perjuangan, kehidupan tentang sebuah tantangan. Tapi setiap tantangan dan masalah yang akan kita hadapi, kebenaran yang ada dalam firman adalah kemenangan, kesanggupan untuk melewati setiap tantangan, dan setiap dari kita dipersiapkan untuk jadi pemenang. Saudara, jangan pernah mau hidup di dalam tipu muslihat iblis.
Tantangan kehidupan memang luar biasa. Tapi kebenaran firman Tuhan sudah berkata bahwa kita dipersiapkan untuk jadi pemenang. Karena memang Tuhan sendiri memberikan kepada kita selengkap senjata Allah. Tidak mungkin selengkap senjata Allah. Tidak mungkin selengkap senjata peperangan itu hanya akan diberikan kepada seorang petani. Hanya akan diberikan kepada seseorang yang akan diam di rumah. Selengkap senjata Allah yang kita terima memang dipersiapkan tentunya untuk berperang. Kalau hari ini Anda dan saya menghadapi tantangan kehidupan, memang itulah yang menjadi kebenarannya, yaitu Tuhan ingin memakai Anda dan saya untuk berperang. Kalau Anda mungkin mendengar ada banyak sekali orang berkata, kita akan segera lewati masalah ini, semuanya akan segera beres, semuanya akan kembali seperti yang dulu, dan kita tinggal berpangku tangan, kita menantikan waktu itu akan terjadi. Saya berkata, saudara harus tahu bahwa di akhir zaman memang akan dilewati berbagai macam tantangan kehidupan. Anda akan dan saya akan melewati yang namanya badai kehidupan. Hidup kita akan melewati tantangan demi tantangan yang seringkali kita berkata, aku tidak mau itu terjadi dalam hidupku. Saudara, saya pun tidak mau masalah itu terjadi. Tapi saudara dan saya harus mengerti kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu berkata bahwa kita akan melewati itu. Masalah-masalah sakit penyakit dan lain sebagainya kita akan lewati. Tapi Anda dan saya di dalam kebenaran firman bicara tentang kemenangan. Di dalam kebenaran firman ada mujizat. Di dalam kebenaran firman kita akan melihat Tuhan dengan tangannya yang kuat akan menolong kita. Oleh karena itu sekali lagi saya mau beritahu kepada Anda bahwa dalam bicara mengenai kebenaran digambarkan seperti tanaman yang ditanam dan seperti benih yang tumbuh. Artinya bukan sesuatu yang cuma satu paket diterima. Kebenaran, keselamatan itu bukan cuma seperti hanya satu barang yang tiba-tiba kita terima, tapi ada sesuatu yang harus dipersiapkan. Anda tahu, sebidang tanah tidak akan pernah bisa langsung menjadi tempat yang cocok untuk menumbuhkan benih terbaik apapun. Diperlukan tanah yang diolah, diperlukan tanah yang dibalik, lalu kemudian baru benih itu harus disebar. Dibutuhkan proses untuk benih itu bertunas. Ada proses harus dirawat sampai benih itu akhirnya tumbuh dan sampai tiba musimnya menghasilkan buah. Doa saya buat Anda sekalian, Anda sadar, kita sadar bahwa inilah waktunya Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu kebenaran. Dan inilah waktunya kebenaran itu dapat kita nikmati. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena di pagi ini, di awal minggu ini, ada kebenaran yang Kau berikan buat kami. Dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap dari kami. Kami bersyukur kalau Engkau sudah menanam kebenaran dalam hidup kami. Kami bersyukur ada Tuhan benih yang terus disiram oleh kuasa-Mu. Kami bersyukur kalau benih itu mulai bertunas. Kami bersyukur kalau kami boleh bisa merasakan kalau pohon itu mulai menghasilkan buah. Kiranya kebenaran itu terus ada dalam hidup kami. Kami mau berkemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau terus hidup bersama dalam kebenaran tersebut. Kami berkata, hei iblis, aku berkata kepada engkau iblis, aku ikat kekuatan-Mu, aku singkirkan. Engkau tidak bisa menipu aku, engkau tidak bisa menipu anak-anak Tuhan. Karena engkau harus mengerti iblis, kami sudah diberikan kebenaran. Dan kebenaran itu sudah disingkapkan buat kami, bahwa kami adalah lebih dari pemenang. Kami memang harus menghadapi badai, tapi kami tidak akan kalah. Kami memang harus menghadapi sakit penyakit, tapi kami akan sembuh. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan. Inilah doa kami. Mari saudara, kita berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan Yesus, kami pasti melakukan pekerjaan yang besar. Anda yang diberkati katakan, amin. Jangan lupa saudara, kita akan berjumpa lagi dalam Mesbah Keluarga Malam. Kiranya setiap dari kita hari ini hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.